Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, untuk kedua kalinya Tuhan Yesus menyatakan akan apa yang Dia alami, yakni penderitaan dan kematian, dan juga kebangkitannya. Minggu lalu bagaimana Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, "Siapa aku ini menurut kamu?" Dan mereka benar menyatakan bahwa Dia adalah seorang Mesias. Tapi Mesias yang mengalami penderitaan, kematian, dan kemuliaan dalam kebangkitan. Di tengah situasi bagaimana Tuhan Yesus mewartakan akan pengalaman akan apa yang dialami anak manusia demi keselamatan seluruh manusia, tetapi bagaimana para murid? Justru mereka bertengkar satu sama lain untuk memperebutkan siapa yang pertama di antara mereka, siapa yang terbesar di antara mereka. Dan ini bisa dimengerti karena mereka masih melihat kemesiasan Tuhan Yesus adalah Mesias menurut gambaran mereka, menurut gambaran orang Yahudi pada masa itu. Mesias Rajawi, Mesias yang melepaskan mereka dari penderitaan, melepaskan mereka dari penjajahan pada masa itu. Maka kalau mereka melihat bahwa Yesus adalah Mesias yang demikian ini, maka dengan sendirinya secara manusiawi orang akan berebut untuk memperoleh tempat yang terhormat di hadapan Raja yang demikian ini. Maka tidak mengherankan kalau mereka bertengkar memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, itulah kecenderungan manusia, kecenderungan yang ada di dalam kehidupan kita. Kecenderungan untuk menjadi yang terbesar, kecenderungan untuk menjadi yang terhebat, terpopuler, yang dan yang lainnya. Dan kecenderungan-kecenderungan itu selalu terus-menerus menggerogoti bahkan kita hidupi. Maka bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan jalan untuk memperoleh yang terbesar, yang pertama, yang terhormat ini? Tuhan Yesus menunjukkan jalannya, yakni untuk mau menjadi yang terakhir dan melayani semuanya. Karena melayani, menjadi yang terakhir, sikap mau merendahkan diri, sikap untuk tidak menonjolkan diri, sikap untuk melakukan apa yang dipandang orang lain itu hina dan tidak akan pernah dipilih oleh orang lain. Jalan inilah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi, kecenderungan manusia selalu mencari yang terbaik, yang terbesar, yang terhormat di dalam kehidupan ini. Bahkan dalam pelayanan pun demikian. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka bagaimana dalam bacaan pertama kitab Bijaksanaan mengungkapkan, mengingatkan kita ketika kita tidak mampu mengontrol nafsu yang keliru di dalam hidup kita, yang terjadi adalah perpecahan, yang terjadi adalah pertengkaran, yang terjadi adalah tidak adanya kehidupan rasa hormat satu dengan yang lainnya. Yang ada hanya sikap merendahkan satu dengan yang lainnya. Demikian pula bagaimana Yakobus menasihatkan kepada kita sekalian. Bagaimana rasa iri, rasa ingin menjadi yang terbaik itu seringkali justru membuat kita mengorbankan hidup orang lain. Justru seringkali membuat kita menjatuhkan, meremehkan, merendahkan hidup orang lain. Dan ini semua bukan jalan untuk memperoleh
apa yang namanya terhormat, terbesar di hadapan Tuhan Yesus, justru akan memperoleh tempat yang jauh dari Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka Tuhan Yesus menunjukkan jalan bagi kita semua untuk memperoleh kemuliaan itu, kemegahan di dalam di hadapan Tuhan Yesus dengan mau melayani. Sikap merendahkan diri, sikap tidak diperhitungkan, dan segala macamnya. Dan semuanya harus dilakukan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kerelaan hati. Dalam kehidupan pelayanan kita, seringkali kita justru jatuh. Pelayanan, kita membungkus apa yang kita lakukan dengan yang namanya pelayanan. Tetapi sebenarnya kita hanya ingin memperoleh rasa hormat, supaya diakui, supaya dikagumi, dan segala macamnya. Maka dengan demikian tidak ada keikhlasan, tidak ada ketulusan, tidak ada kerelaan hati, maka pasti tidak akan berbuah apa-apa. Dan yang paling kelihatan, Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, tanda orang melayani, tanda orang memberikan diri dengan penuh ketulusan, keikhlasan, kerelaan hati, dan semuanya hanya dipersembahkan kepada Tuhan adalah ketika mengalami hal yang tidak menyenangkan, tidak sesuai yang kita harapkan, lalu jatuh dalam kekecewaan, kemarahan, sakit hati, apalagi sampai mutu. Itu bukan pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Karena yang kita kejar rupanya kemegahan diri. Yang kita kejar rupanya pengakuan diri. Kita masih berpusat untuk mencari kehormatan untuk diri kita sendiri. Maka itulah bagaimana Bapak Paus Fransiskus itu selalu mengingatkan, jikalau kamu mewartakan kabar gembira, jikalau kamu melayani, sepulang dari pelayanan, janganlah wajahmu seperti orang pulang dari pemakaman, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kemuraman. Maka kalau itu yang terjadi, Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, berarti tidak ada ketulusan, keikhlasan, kerendahan hati, kerelaan hati, dan pemberian diri kepada Tuhan Yesus. Maka itulah Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, Tuhan Yesus menunjukkan jalannya melayani satu sama lain, bahkan seperti melayani anak kecil. Kalau kita melayani anak kecil, berarti kita mau direpotkan, mau disibukkan, kita harus memiliki waktu yang begitu luas, bahkan memiliki hati dan pikiran yang begitu luas. Karena di dalam diri anak kecil, pasti Bapak Ibu tidak akan menerima apa-apa. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Maka itu Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, inilah jalan penderitaan yang harus kita lakukan. Hanya dengan inilah daya gelap yang membuat kita jatuh dalam kesombongan, mencari kemegahan diri, mencari pengakuan, mencari rasa hormat, itu akan dihancurkan dan akan diubah oleh Tuhan Yesus menjadi daya yang menerangi hidup kita, yakni sikap dan semangat hidup yang penuh dengan kerendahan hati, kemurahan hati, belas kasih. Itulah daya yang harus menerangi hidup kita. Maka dengan demikian, Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, jelaslah jalan untuk memperoleh kemegahan, kemuliaan di hadapan Tuhan Yesus hanya dengan kemauan merendahkan diri di hadapan setiap orang. Dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, penuh kerelaan hati, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk mencari pengakuan. Hanya dengan salib,
Hanya dengan penderitaan, kejahatan yang ada dalam diri kita mampu kita kalahkan. Maka itu, Bapak Ibu dan para saudara yang terkasih, jika kita ingin mengikuti Tuhan Yesus, jika kita ingin memperoleh kemegahan dan kemuliaan di dalam diri Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan Yesus, kita harus mengikuti Dia dengan melalui jalan yang Dia tunjukkan. Bukan mengikuti Dia dengan mengikuti jalan kita sendiri. Pasti tidak akan pernah sampai pada kemuliaan dan kemegahan di dalam diri Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, hanya kerendahan hatilah yang membawa kita mampu mengalami kemuliaan dan kemegahan di dalam diri Tuhan Yesus, yakni mengalami hidup, kebangkitan, dan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus sendiri.